Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Menjahit Cerita. Nah, episode kali ini kita kedatangan guestar baru nih. Kenalan dulu deh, mbaknya namanya siapa, Mbak? Halo, namaku Saskia. Oke, Mbak Saskia. Nah, kali ini kita akan membahas konveksi hubungannya dengan teknologi ya, Kak ya. Oke, nah kita coba bahas kan pembahasan ini kan memang kayaknya agak berat ya. Jadi kita coba bahas pelan-pelan biar orang awam itu paham gitu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Kalau misal mesin jahit bisa berpikir nih Kak, hal pertama apa yang bakal dia keluhin gitu? Wah, kayaknya bakalan panjang banget sih, Kak. Kayaknya mesin jahit itu bakalan bilang, tolong dong, jangan dipakai terus. Aku juga butuh istirahat. Tapi serius, ini tuh simbolik banget loh. Mesin jahit kalau dipakai tanpa berhenti juga bakalan rusak. Sama kayak manusia. Jadi sebelum ngomong AI atau teknologi tinggi, sebenarnya pesan sederhananya adalah rawat alatmu. Karena dari situ produktivitas kita itu bisa naik loh Kak. Dan siapa tahu kalau mesin beneran bisa ngomong, dia bakalan ngajarin kita jadi lebih peduli sama proses, bukan cuma hasilnya. Oh gitu ya. Iya bener sih, kalau misalnya mesin jadi manusia juga capek sih kalau misalnya disuruh kerja-kerja terus kan ya. Oke, kita lanjut ya Kak. Untuk pertanyaan kedua itu, sekarang kan udah ada teknologi ya. Teknologi apa aja sih yang mulai masuk ke dunia konveksi? Banyak banget nih Kak sekarang. Ada mesin potong kain yang sudah pakai sensor. Jadi nggak perlu ngukur manual. Ada juga software desain pola yang bisa otomatis menyesuaikan ukuran tubuh. Bahkan beberapa konveksi besar udah pakai pola sistem digital untuk ngatur order, stok bahan, dan juga sampai quality controlnya nih Kak. Terus yang paling keren udah ada AI pattern generator di luar negeri yang bisa didesain bikin pola dalam hitungan detik. Jadi ya masa depan konveksi udah ada mulai ngetuk pintu nih Kak. Oh gitu, jadi hubungannya erat banget ya sama teknologi ya. Iya. Jadi nggak kesaing gitu sama teknologi yang manual gitu ya, bisa saling balance juga. Kalau teknologi makin canggih gitu, apa artinya manusia bakal digantiin tapi? Pertanyaan yang dalam banget nih. Tapi jawabannya nggak juga. Teknologi itu bantu, bukan ganti sistemnya. Mesin bisa motong kain dengan presisi, tapi nggak bisa rasa kain mana yang enak dipakai. Mesin juga bisa hitung waktu, tapi nggak bisa ngerti pelanggan yang bilang, Mbak, tolong jahitnya jangan terlalu ketat ya, saya naik 2 kilo soalnya. Jadi manusia tetap peran penting, bedanya nanti manusia bakal kerja lebih cerdas, bukan lebih capek. Oh, jadi dibalik kayak gitu ya situasinya. Jadi bukan dimanfaatkan teknologi tapi membantu. Membantu, ya. Oh, gitu. Kira-kira konveksi masa depan itu bakal kayak apa sih bentuknya? Kalau bayangannya kalau disambungin sama teknologi nih. Bayangin aja gini Kak, satu ruangan isinya cuma 3 orang, tapi bisa produksi 1000 pieces per minggu. Semua mesin itu udah otomatis, dari pemotongan, penjahitan, sampai pricingnya. Orang-orangnya tinggal ngawasin input desain via tablet dan quality control pakai sensor kamera. Tapi yang paling keren, semuanya ramah lingkungan. Nggak banyak sisa kain, listriknya dari tenaga surya, dan pengiriman bahan udah sistem digital tracking kayak film-film tapi versi jahit-jahit gitu. Masuk akal banget sih kalau misalnya disambungin gitu. Tapi nih kalau misalnya serba digital semua ya, terus masa nggak ada ruang untuk kreativitas gitu? Justru kreativitasnya akan semakin besar Kak. Karena kalau pekerjaan repetitif udah diganti dengan mesin, manusia itu bisa fokus ke hal-hal yang lebih ngide. Misalnya mikir desain unik, kombinasi warna, storytelling band, sampai pengalaman pelanggan. Jadi teknologi itu bukan ngambil kerjaan kita, tapi ngasih waktu kita buat mikir lebih kreatif lagi. Oh iya sih, benar juga sih ya. Nah, kalau gitu ada nggak sih Kak teknologi yang bisa bantu konveksi kecil biar nggak kalah sama pabrik yang besar gitu? Ada banget nih Kak. Sekarang banyak software yang buat ngatur order, stok kain,
dan bahkan harga produksinya. Terus, mesin-mesin portable itu juga hemat listrik dan bisa dipakai di ruangan kecil. Bahkan sekarang ada platform online tempat konveksi bisa dapat order langsung dari brand. Jadi teknologi itu bukan cuma yang kaya, tapi kalau dimanfaatin dengan pintar, konveksi kecil juga bisa kelihatan profesional banget. Kalau misal nih mesin bisa desain sendiri gitu ya, apa jadinya fashion di dunia gitu? Nah, ini gila sih kalau kejadian. Bayangin, AI yang bisa bikin desain baju sesuai mood kamu. Kamu yang sedih, keluar desain hoodie lembut warna abu. Wow. Terus kalau misalnya kamu happy, muncul crop top warna kuning. Tapi ya, walaupun AI bisa bantu desain, tetap manusia yang punya jiwa seninya. Mesin bisa ngikutin pola, tapi nggak bisa mengerti makna dari sebutin gaya. Karena fashion itu bukan cuma bentuk, tapi juga cerita dan emosi. Jadi tentang perasaan juga ya Kak ya. Kan AI kan nggak punya perasaan, nggak punya Iya. otak juga. Jadi manusia tetap berkesinambungan gitu, berjalan bersama dengan AI. Kalau misalnya teknologi bisa bikin semua lebih cepat dan efisien, apakah produk handmade itu bakal punah? Nggak juga sih, Kak. Justru, produk handmade bakalan makin mahal dan juga eksklusif. Orang akan bayar mahal untuk sesuatu yang dibuat dengan tangan dan juga hati. Jadi, dua dunia ini, digital dan handmade, bakalan hidup berdampingan. Yang satu massal, yang satu itu personal. Dua-duanya itu penting banget. Betul sih. Kalau aku juga berpikiran kayak gitu sih. Tapi kalau semua konveksi nanti full otomatis nih, apa sisi manusia yang bakal hilang kira-kira? Enggak, Kak. Selama masih ada orang di baliknya, sisi manusia itu justru yang bikin produk punya nilai. Bayangin aja, kalau semuanya serba mesin, nanti baju-baju kita itu bakalan kerasa kosong. Jadi, meski AI makin canggih, harus tetap ada manusia di balik layarnya, biar hasilnya itu tetap punya rasa. Betul banget sih. Gimana caranya sih kalau konveksi sekarang itu bisa mulai melek teknologi gitu tanpa bingung? Kan biasanya kan ada yang jompo gitu kan ya, maksudnya pikirannya masih ketua-tuaan, masih ikut zaman dahulu gitu. Gimana sih caranya gitu? Mulai dari hal kecil aja sih, Kak. Nggak usah langsung beli mesin mahal. Cukup pakai software Excel buat atur order, pakai Google Form buat pemasaran, atau mulai aktif promosi online. Dari situ aja udah mulai kelihatan banget bedanya nih, Kak. Jadi, melek teknologi itu bukan soal alat canggih, tapi soal mindset, mau belajar, dan juga adaptasi. Berarti bukan langsung beli mesin yang canggih gitu, kayak alat potong yang modern gitu-gitu enggak ya, tapi Enggak mulai dulu. dari hal kecil aja, Iya. kayak order online, kayak pakai promosi online di IG gitu-gitu ya. Terus nih, kalau misalnya teknologi bikin segalanya mudah, apa masih ada tantangan gitu Kak di masa depan? Oh, tentu sih, Kak. Tantangan terbesar justru di manusia. Gimana kita tetap bisa kreatif dan nggak boleh kalah sama mesin. Karena kalau semuanya serba otomatis, nanti yang menang bukan yang punya alat paling canggih, tapi yang paling bisa pakai alat itu dengan cara paling unik. Jadi, skill penting di masa depan itu kreativitas serta rasa ingin tahu. Bagus. Nah, untuk penutup nih ya mungkin, kalau misalnya kakak ini punya mesin jahit nih yang bisa ngomong, terus kakaknya mau ngomong apa itu ke mesin jahit kakak? Waduh, pengen banget nih dia bilang ke dia gini, tenang, aku udah ngerti polanya, kamu istirahat dulu aja, nanti aku jahitin sambil dengerin lagu, apa itu? Sorry. Mbak gak kelihatan, Mbak. Lagu Lovey. Hah? Iya. Kok lagu Lovey ya? Lagu aja ya. Lagu Lovey, gak apa-apa lagu Lovey. Ulang aja dari awal nggak apa-apa. Waduh, pengen banget dia bilang gini sih, tenang, aku udah ngerti polanya, kamu istirahat dulu aja, nanti aku jahitin sambil dengerin lagu. Tapi di sisi lain,
mungkin dia juga bakalan bilang, jangan lupa, aku cuma mesin, kamu yang bikin hasilnya punya makna. Karena ya secanggih apapun teknologi, ujung-ujungnya tetap manusia yang bikin hasil itu punya jiwa. Iya, betul banget sih, Kak. Dari semua pembahasan ini topik yang sangat mind blowing banget sih. Karena kan siapa sangka ya ada hubungannya konveksi dengan dunia teknologi atau AI gini. Aku juga kalau uh, orang awam itu apa ini adalah informasi yang sangat bagus sih, Kak. Jadi terima kasih banyak ya Kak ya atas informasinya. Dan semoga teman-teman yang nonton ini akan lebih paham juga dan berwawasan yang lebih luas tentang dunia konveksi. Jadi berpikiran dunia konveksi itu bukan hanya jahit-jahit aja gitu. Jadi sekian mungkin ya kita tutup untuk podcast kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Besok kita akan lanjut lagi untuk tema selanjutnya. Tetap di podcast Ngejahit Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Terima kasih.